Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Di antara beribu rantai kata tetap satu yang tersenja. Tiada tara, tiada dua, tetap puja yang tersanjung untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, hakim tertinggi, doktornya doktor, profesornya profesor, jenderalnya jenderal, presidennya presiden, sebagai the most successful of all private in our religion personalities yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim dan saudaraku yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, punya sejarah jelas asal-usulnya, budaya beraneka ragam, pulau beraneka bentuk, tersusun rapi dalam catatan sejarahnya dan dipahami oleh seluruh rakyatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di Asia. Bagaimana tidak, saudaraku, negara tempat kaki kita berpijak ini, tempat berlabuhnya raga ini, tempat berbaringnya tubuh ini, merupakan negara dengan 17.504 pulau, 1.211 bahasa daerah, 300 etnik dan 1.304 suku bangsa yang berbeda-beda. Masya Allah. Namun saudaraku yang dirahmati Allah, 75 tahun sudah kita merdeka, tetapi kita belum mampu berbenah diri mengejar ketertinggalannya. Negara terkorup di Asia, hutang luar negeri menumpuk, mewabahnya pornografi dan porno aksi, pemimpin yang sibuk dengan pencitraan, pemimpin yang idealnya mempertontonkan akhlakul karimah, tetapi yang terjadi adalah melukai hati. Rakyat miskin sedih, memperjuangkan hidup di bawah kolong jembatan. Miliarder negeri ini hidup berlimpah berjuta kemewahan. Seakan-akan saudaraku, negara ini telah terlepas dari identitas dan terlepas dari kontrol nilai ilahiyah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit oknum-oknum kontraktor yang makan uang kotor. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang melarat semakin melarat, yang ajur semakin ajur. Lantas saudaraku, bagaimana peran kita dalam menanggapi hal yang sedemikian ini? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Revolusi Mental Wujud Kontribusi Negeri dengan landasan normatif. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat Sunatallahul A'im. Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami,
maka akan kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya menjunjung tinggi moral dan etika, menempatkan petuah-petuah Al-Quran, menyirami kehidupan dengan jujuran kalam ilahiyah, dan menjaga diri dari ketimpangan-ketimpangan maksiat. Tetapi saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita amati bersama, tidak sedikit pemuda negeri ini, pemuda-pemudi negeri ini yang masih sibuk dalam keleha-lehaannya. Mereka masih tenggelam dalam rebahan, mereka masih tenggelam dalam chattingan, sosmedan, dan juga streamingan. Padahal saudaraku, melek dan kepekaan aktif kita sangat dibutuhkan dalam kontrol negeri ini. Peran aktif yang seperti apa yang dibutuhkan itu saudaraku? Yang pertama, diwujudkan dengan mengembangkan etika dan moralitas dalam bertindak. Yang kedua, mempertahankan ketahanan mental spiritual. Yang ketiga, menambah wawasan bernegara sehingga memiliki sikap yang kritis, memiliki sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, serta ikut andil dalam perumusan kebijakan publik dan transparansinya. Maka dari itu saudaraku yang dirahmati Allah, dapat kita tarik benang merah dengan adanya akhlakul karimah yang berpedoman pada Al-Quran. Generasi Qurani akan bisa dan mampu menyelesaikan problematika dan fenomena kemilenialan negeri ini. Dan dengan itu saudaraku, negara ini akan muncul dengan kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Dan semoga penerus negara ini dapat menstabilkan negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunga flamboyan, bunga sepatu, cukup sekian dan thank you. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada rindu yang tergenang. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.